Pinjol ini nggak usah dibayar kalau memang cara nagihnya seperti ini. Pinjol rupiah cepat, Watas, pinjam duit, ada kami, EasyCash, Aku Laku, Kredivo, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ya melakukan pelanggaran di pinjol itu termasuk salah satu hal yang berat ya, apalagi kalau sebar data. Sebar data itu sudah ada undang-undangnya. Ini sudah masuk ke ranah kriminalitas yang cukup berat gitu ya. Karena undang-undang ini diresmikan di akhir tahun 2023 kemarin juga tentu bukan tanpa alasan yang jelas. Karena udah banyak korbannya, udah banyak yang menderita karena datanya tersebar, dan tentu saja ini sanksi-sanksinya pun juga nggak main-main loh di undang-undang tersebut. Jadi kalau misalnya mereka sampai melakukan sebar data, minimal ancaman deh. Itu bisa teman-teman laporkan. Ya, ancaman itu bisa teman-teman laporkan. Tapi ya tentu saja masih sekedar ancaman ya. Kalau misalnya data kalian beneran tersebar, nah itu baru bisa masuk ke pasal untuk perlindungan undang-undang perlindungan data pribadi. Dan kalau misalnya seperti ini, saya rasa sih biasanya kalau pinjol legal yang bilang kayak gitu, biasanya sih itu kayak semacam gertakan aja ya teman-teman, nggak beneran terjadi. Saya sangat yakin kalau aplikasi pinjaman online yang legal itu nggak bakal berani-berani banget kok mereka sampai sebar data. Kenapa? Karena resikonya besar, resiko hukumnya juga tinggi banget gitu ya, dan hukumannya juga berat. Apalagi ini bisa mencabut apa ya istilahnya izin operasional dari pinjol tersebut kalau terbukti. Jadi makanya banyak banget sih yang cuman ya kayak ancam-ancaman, ngancam-ngancam doang akan sebar data lah, inilah inilah. Padahal kenyataannya sih enggak. Kenyataannya nggak bakal berani dan nggak bakal beneran. Kalaupun iya paling ya kontak-kontak teman kalian, bikin malu. Nah itu bukan termasuk pelanggaran sebar data sih. Kecuali mereka sebar datanya itu ngirim foto kalian yang ada KTP. Nah KTP-nya itu nggak disensor, nggak apa. Nah itu udah pelanggaran berat itu. Nyebar foto kalian dengan itu aja bisa dituntut sebenarnya. Cuman ya kembali lagi, kita nggak boleh diem aja ketika hal-hal seperti ini tuh terjadi, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya ada pinjol-pinjol legal yang melakukannya, ya mending stop bayar aja dulu. Nggak usah dipaksakan buat bayar. Apalagi teman-teman masih banyak, apa ya istilahnya, belum ada dana lah. Pokoknya intinya belum ada punya uang, belum ada dana buat membayar hutang tersebut. Kebutuhan primer lain lebih penting, ya udah. Galbe aja dulu, itu yang paling realistis menurut saya. Daripada teman-teman cari dana talangan, pinjem sana-sini, pinjem kerabat, pinjem keluarga, ya ujung-ujungnya pinjem banyak orang buat menyelesaikan satu utang, namun kalian akan bermasalah dengan banyak orang ini tadi yang kalian pinjam satu persatu. Nah, apalagi parahnya lagi kalau kalian urusannya sama pinjol lain juga. Nah, ini lebih double-double lagi, ya. Lepas dari bahaya satu, kalian masuk ke bahaya lain. Jadi ya, semakin lama pastinya akan semakin banyak pinjol yang kalian pinjam. Kalian semakin lama akan semakin banyak galbe di pinjol tersebut, teman-teman. Ya, jadi mungkin segitu dulu apa yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Tetap semangat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.